Halo Lur, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Kembali lagi dengan channel saya Peger29. Biar tidak lama-lama, kita akan langsung review manuanya. Silahkan disimak Lur. Kinli yang mendengar itu pun langsung menghalangi Ortop untuk menyerang Dr. Yu. Lalu dia bertanya, apakah kau beneran tahu informasi tentang orang tuaku? Awas kalau kau ngadi-ngadi. Dengan santai Dr. Yu pun berkata, kalau dia mempunyai barang peninggalan orang tua Kinli, yang sudah lama dia sembunyikan, dan sekarang akan memberikannya kepada Kinli. Dia pun mengeluarkan barang bundar aneh berwarna ungu Lur. Ini dia, kata Dr. Yu. Kinli yang melihat barang aneh itu pun penasaran dan bertanya, apa ini? Kok warnanya ungu? Jangan bilang Anda ngambil dari komplotan para wanita ungu TikTokers itu ya. Dr. Yu pun menjawab sambil tertawa, hahaha. Ngawur, ini adalah barang yang khusus diberikan kepadamu. Namun Dr. Yu langsung melemparkan barang itu yang langsung berubah menjadi asap. Kinli dan Ortop itu yang dikelilingi asap itu pun terkejut. Kinli merasa kalau asap yang mengelilinginya mengandung racun yang berbahaya. Dia pun mulai sesak nafas setelah menghirup asap tersebut dengan tidak sengaja. Dr. Yu yang melihat itu pun senang dan berkata, rasakan asap beracun ini. Makanya kau jangan main-main denganku, botak tengah nih bos. Senggol dong. Hahaha. Tan Weihe yang tidak bersalah dan tidak mengetahui masalahnya juga terkena asap beracun itu, yang membuat dia juga sesak nafas sambil bertanya, kenapa kau juga menyerang kami? Padahal kami adalah orang-orangmu. Dasar orang tak memiliki hati nurani. Dr. Yu yang mendengar itu berteriak sambil menunjuk Ortop, salahkan dia. Dia yang harus disalahkan karena ingin menyerangku, jadi kalian juga harus menerima konsekuensinya juga. Ortop yang dituding hanya bisa terdiam. Lalu sambil tertawa Dr. Yu berkata lagi, hahaha. Karena kalian sudah seperti ini, maka kalian akan menjadi kelinci percobaanku untuk menguji pil Ningshen yang aku teliti nanti sampai kalian mati. Tan Weihe yang mendengar itu mengumpat, dasar orang tidak waras. Kau itu bukan manusia. Pada saat ini Ortop berkata kepada Dr. Yu, kalau Dr. Yu itu tidak pantas untuk meneliti pil, tapi dia lebih cocok meneliti tentang racun. Dr. Yu yang mendengar itu pun marah dan berteriak. Diam kau, aku ini seorang alkemis, bukan pembuat racun. Jangan seenaknya kau mengatakan yang tidak-tidak tentangku. Lalu Dr. Yu menjelaskan, kalau dia meneliti pil yang gagal karena saat pemurnian, dia langsung meningkatkan dosisnya, yang membuat pil itu bukan menjadi pil obat, namun malah menjadi pil racun. Itulah yang membuat dia frustasi. Lalu Dr. Yu pun marah, kenapa dia harus gagal saat meneliti pil, namun kedua orang tua Kinli malah berhasil saat meneliti pil. Karena marah kepada orang tua Kinli, dia pun menginjak-injak Kinli. Kinli yang terkena racun hanya bisa menerima itu dengan pasif. Setelah puas menginjak-injak Kinli, dia pun berkata dengan percaya diri, tidak apa-apa meskipun aku gagal membuat pil, namun aku masih hidup, sedangkan kedua orang tuamu sudah tidak ada lagi. Dan juga aku sekarang adalah alkemis yang dihargai oleh militer. Kinli yang mendengar kalau orang tuanya sudah mati dari mulut kotor Dr. Yu pun mulai mengeluarkan energi dari tubuhnya. Lalu dia pun mulai bangkit karena marah sambil bertanya, apa yang kau bilang hah? Coba kau ulangi lagi. Ortop yang melihat Kinli seperti itu merasa kalau Kinli sudah menetralisir racun di dalam tubuhnya, dikarenakan energi yang meluap-luap,
karena marah. Qinli pun langsung bangkit dan berdiri sambil mengeluarkan energi yang sangat dahsyat, yang membuat angin kencang di sekitarnya. Pada saat ini Qinli pun menghilang dari tempatnya, yang membuat Dr. Yu terkejut dan ketakutan, dengan menghilangnya Qinli. Tan Weihe yang melihat kalau Qinli tidak terpengaruh lagi oleh asap beracun pun kebingungan. Pada saat ini ternyata Qinli terbang dengan energi yang meluap-luap. Dr. Yu yang melihat itu dari bawah pun terkejut dan panik. Panik enggak? Paniklah masak enggak? Lalu pada saat ini Qinli langsung melancarkan serangan, rasakan ini pukulan rasa janda. Dr. Yu yang melihat kalau dia akan dihajar mulai panik. Donglur, tunggu. Tunggu. Jangan bunuh aku. Qinli tidak peduli dengan ocehan Dr. Yu. Qinli langsung menghajar wajah Dr. Yu dengan sangat kerasnya sampai mukanya perot, bang. Qinli yang masih marah memukulnya lagi. Lalu Qinli pun yang selesai mengeluarkan amarahnya berjalan meninggalkan Dr. Yu yang sudah terkapar. Pada saat ini Dr. Yu yang sudah dipukuli oleh Qinli terkapar tidak bergerak. Dan Tan Weihe yang melihat itu terkejut. Pada saat ini Qinli pun menoleh Tan Weihe dan rekan satu timnya untuk berdiri dan bertanya keadaan mereka. Tan Weihe hanya menjawab dengan kecewa, kalau dia bisa mengeluarkan racun yang berada dalam dirinya. Namun dia tidak menyangka saja akan dibunuh oleh orang yang mereka lindungi. Qinli yang membantu Tan Weihe melihat sekeliling untuk mencari Ortop, namun Ortop sudah menghilang tanpa memberikan pesan apapun padanya. Qinli pun mengajak rekan satu timnya untuk pergi, dan mereka pun berjalan keluar dari gedung tersebut, yang disaksikan oleh Ortop yang bersembunyi di sana. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai kembali ke kamp militer Yanxia. Di sana Qinli melaporkan kalau mereka habis diserang dan dikhianati oleh Dr. Yu, dan dia menyerang Dr. Yu sampai meninggal. Dia juga melaporkan kalau Qinli sudah mencapai level master setengah langkah. Kader He yang mendengar itu memuji Qinli karena sudah mencapai level master setengah langkah. Qinli yang melihat kader He, hanya berpikir, kalau kader He adalah orang yang sangat hebat dalam menyembunyikan sesuatu, dan dia hanya perlu bermain dengan permainan yang dibuat oleh kader He untuknya. Pada saat ini Qinli bertanya, saya kan sudah mencapai level master setengah langkah, maka sebentar lagi akan mencapai master dunia, bukankah itu level tertinggi dalam ilmu bela diri? Kader He yang mendengar itu menjawab, kalau yang dikatakan Qinli itu benar menurut orang-orang yang tidak tahu. Lalu dia berkata lagi sambil menjelaskan, kalau sebenarnya master dunia juga dibagi menjadi 3 bagian juga, yaitu level awal, level menengah, dan level akhir. Dan dia menambahkan lagi, kalau energi spiritual sudah bisa berkumpul di dalam dantian maka orang tersebut bisa mencapai level setengah dewa, lalu alam dewa. Di atasnya level alam dewa, ada level alam dewa leluhur. Setelah alam dewa leluhur, di level itu kau bisa mencapai keabadian katanya. Setelah level alam dewa leluhur adalah level dimensi. Lalu kader He memberitahukan kepada Qinli kalau saat ini orang dengan level tertinggi di militer Yanxia berjumlah hanya 4 orang. Qinli yang mendengar penjelasan panjang lebar dari kader He pun mulai memahami tentang tahap kekuatan. Kader He berkata, kalau Qinli adalah orang yang sangat menjanjikan, karena dia anak yatim piatu, namun sudah bisa mencapai level seperti ini di usia muda. Pada saat ini Qinli pun bertanya tentang janji yang diberikan oleh kader He, tentang informasi mengenai kedua orang tuanya setelah menyelesaikan misi yang dia berikan. Kader He pun menjawab,
kalau dia memang mempunyai informasi mengenai kedua orang tua Qinli. Dia berkata, kalau kedua orang tua Qinli diculik bukan dibunuh, dan kedua orang tua Qinli sudah diselamatkan oleh orang-orangnya dengan mengorbankan master setengah langkah, dan setelah itu mereka berdua bekerja untuk militer Yanxia meneliti pil obat. Lalu KDH menambahkan, kalau kedua orang tua Qinli adalah orang dengan status yang tinggi di militer Yanxia, jadi informasinya sangat rahasia. Meskipun itu untuk Qinli. Qinli yang mendengar itu pun bersemangat sambil berkata, sudah aku duga, mereka pasti belum meninggal. Namun Kader He berkata lagi dengan wajah serius, Aes, namun sayangnya setelah penelitian pil obat itu selesai, kedua orang tuamu mengalami kecelakaan pembunuhan oleh perebutan kekuasaan antar fraksi. Qinli yang awalnya senang mendengar itu pun langsung syok dan tidak percaya dengan kabar tersebut. Singkat cerita, kita berpindah ke tempat pemakaman orang tua Qinli, yang ditemani hujan yang menambah suasana duka. Orang tua Qinli disemayamkan di pinggir kota Sangjing. Di sana terdapat batu nisan yang bertuliskan nama kedua orang tua Qinli dan fotonya. Pada saat ini Qinli pun datang ke makam kedua orang tuanya bersama Kader He. Pada saat ini juga Qinli bertanya, kau bilang kedua orang tuaku terbunuh saat perebutan kekuasaan dari dua fraksi. Kubu mana saja itu yang telah melakukan peperangan yang sangat tidak masuk akal itu? Sampai orang tuaku jadi korban. Kader He pun menjawab, kalau mereka adalah fraksi domestik dan fraksi luar negeri, sebenarnya tidak ada gunanya aku memberitahumu tentang mereka saat ini, karena mereka memiliki banyak prajurit master setengah langkah, bahkan komandan mereka adalah master setengah langkah. Qinli yang mendengar itu hanya merasa, kalau apa yang diceritakan Kader He sedikit tidak meyakinkan, dan dia tidak bisa mempercayai informasi itu begitu saja. Qinli pun langsung memeriksa makam kedua orang tuanya, menggunakan energinya untuk memastikan kebenarannya. Namun Qinli terkejut saat energinya sudah berada di dalam makam, dia tidak menemukan sesuatu. Di terkejutnya itu Qinli pun berpikir, apa yang sebenarnya terjadi ini? Pada saat Kader He berjalan pergi dari sana sambil berkata, kalau Qinli harus tenang, karena mereka yang sudah membunuh kedua orang tua Qinli juga musuh dari militer, dan militer akan membantu Qinli untuk membalaskan dendamnya. Qinli yang mendengar itu hanya diam. Lalu Qinli memusatkan energinya di kedua tangannya yang menyentuh batu nisan kedua orang tuanya. Tanpa pikir panjang lagi Qinli langsung menarik batu nisan kedua orang tuanya. Sampai batu nisan kedua orang tua Qinli tercabut, dan diangkat oleh Qinli. Kader He yang melihat tindakan Qinli pun terkejut dan mengatakan kalau Qinli sudah gila menghancurkan makam kedua orang tuanya. Namun Qinli tidak memperdulikan perkataan Kader He. Dia hanya berjalan mendekati makam kedua orang tuanya. Sambil mengangkat tutup peti mati kedua orang tuanya, Qinli berkata, kalau Qinli sudah tahu, apa yang dia lakukan adalah tindakan durhaka terhadap kedua tangannya, namun Qinli tetap melakukannya karena dia ingin memastikan sesuatu. Dan saat tutup peti mati itu dibuka oleh Qinli, betapa terkejutnya dia saat melihat, kalau di dalam peti mati itu kosong tidak ada mayat, atau jejak mayat kedua orang tuanya. Kader He yang melihat kalau peti mati kedua orang tuanya Qinli yang kosong pun terkejut juga sambil berkata, bagaimana bisa itu kosong? Waktu pemakaman kedua orang tuamu dimakamkan, aku melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri dikubur, dan juga saat itu penjagaan sangat ketat, jadi tidak mungkin makam ini dirampokkan.
Qin Li yang mendengar itu pun langsung berasumsi dengan tidak masuk akal, apakah mereka hidup kembali? Sepertinya itu mungkin. Lalu pada saat ini Qin Li pun langsung mengembalikan nisan kedua orang tuanya. Lalu Qin Li berkata di depan nisan kedua orang tuanya, "Ayah, Ibu, jika kau sudah meninggal, maka beristirahatlah dengan tenang. Namun jika kalian masih hidup, aku akan menemukan kalian suatu hari nanti, dan akan memberikan kalian cucu yang imut-imut." Sambil membungkuk di depan makam kedua orang tuanya, Qin Li berpikir akan membunuh orang-orang yang telah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Kini kita sudah berpindah di kediaman rumah Qin Li. Qin Li yang baru pulang dari mengerjakan misi menceritakan semua pengalamannya kepada istrinya. Di dalam kamar King Yin yang sedang memijati Qin Li berkata, "Tidak disangka, di misi pertamamu saja, kau sudah mengalami banyak hal yang tidak terduga dan berbahaya, dan lagi masa lalu kedua orang tuamu itu sangat rumit." Qin Li pun berkata dengan serius kepada istrinya, kalau dia berencana akan menyelidiki tentang kedua orang tuanya, musuhku kemungkinan sangat kuat, dan kau bisa terseret masalah yang sangat berbahaya. Bagaimana kalau kau pergi ke Jiangcheng atau Yangcheng untuk bersembunyi dulu? Namun King Yin berkata dengan mesra sambil memeluk Qin Li, "Omong kosong apa sih yang kau ucapkan? Aku akan terus berada di sisimu meskipun itu sangat berbahaya, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu, meskipun maut nanti yang akan menjemputku." Qin Li yang mendengar itu dari mulut istrinya pun sangat berterima kasih kepadanya. Qin Li yang sudah tahu akan keputusan istrinya pun berkata, kalau dia sudah menyiapkan sesuatu kepada istrinya karena keputusannya tersebut. Lalu Qin Li pun memberikan dokumen kerja sama dengan grup Jiang untuk King Yin baca. King Yin yang melihat isi dokumen itu pun terkejut donglur. Singkat cerita, keesokan harinya pun telah tiba. Sekarang kita berada di gedung perusahaan keluarga Jiang. Di dalam banyak sekali orang yang sedang berkumpul. Lalu di atas panggung Jiang Jun yang sekarang sudah menjadi pewaris pemimpin keluarga Jiang berpidato dan memperkenalkan diri kepada orang-orang yang sudah menjadi mitra grup Jiang. "Aku Jiang Jun, pemimpin baru grup Jiang. Kelak aku mohon bantuan kalian untuk kemajuan grup Jiang," kata Jiang Jun dengan ramah. Orang-orang yang mendengar itu dari Jiang Jun pun bersemangat dan berkata, kalau Jiang Jun tidak perlu sungkan saat menanyakan sesuatu pada mereka atau meminta bantuan kepada mereka. Lalu Jiang Jun pun berkata lagi, kalau dia akan memperkenalkan orang-orangnya yang akan mengurus perusahaan grup Jiang. Yang pertama Jiang Jun perkenalkan adalah King Yin yang akan menjadi presiden kosmetik grup Jiang. King Yin yang diperkenalkan oleh Jiang Jun pun menyapa hadirin. Sultan yang hadir di acara itu bertanya kepada Qin Li, apakah dia tidak takut setelah memasukkan istrinya di pusat grup Jiang? Pasti banyak orang yang memiliki motif tersembunyi untuk mencelakainya. Qin Li hanya menjawab, kalau Sultan terlalu banyak berpikir, dan bahkan kalau ada yang memiliki motif tersebut kepada istrinya, mereka harus melihat kekuatan grup Jiang saat ini. Pada saat ini orang-orang yang hadir, melihat kecantikan King Yin pun mulai tertarik ingin melakukan kerjasama dengan motif tersembunyi. Namun pada saat ini ada wanita yang tidak setuju dengan keputusan Jiang Jun, dan dia berteriak kalau dia sangat menentang keputusan itu. Wanita itu adalah Jin Kexi, dia adalah salah satu pendiri dan pemegang saham utama grup Jiang. Jiang Jun yang mendengar itu pun menjelaskan, Ibu Chu ini pernah menjadi presiden kosmetik di Jiangcheng, dan saat dia yang memegang perusahaan tersebut keuntungan bisa mencapai ratusan juta per bulan.
Jadi apa yang kau tentang mengenai Ibu Chu tidak valid, dan jika kita membiarkan orang berbakat seperti ini dimiliki perusahaan lain, itu sungguh bodoh. Jin Kesi yang sudah tidak suka dengan Jiang Jun, lalu mendengar itu darinya, sangat ingin Jiang Jun cepat mati dan tidak perlu untuk banyak omong kosong di sini. Pada saat ini tiba-tiba dari kerumunan ada orang yang melompat ke arah Jiang Jun ingin membunuhnya. Jiang Jun yang melihat itu pun terkejut donglur. Lalu dia berpikir, apakah dia akan memperlihatkan kekuatannya sekarang? Namun ini masih belum waktunya dia mengekspos kekuatannya ke publik. Jiang Jun pun semakin bingung. Namun pada saat ini MC kita bertindak lur. Dia langsung menghajar orang yang ingin mencelakai Jiang Jun dengan sangat mudah. Bam! Orang itu pun langsung terjatuh tepat di atas panggung dengan sangat menyedihkan. Dia pun ingin berdiri lagi untuk melawan Qin Li, karena dia tidak percaya bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Qin Li yang marah berkata, "Beraninya kau ingin mencelakai orang-orangku di hadapanku. Apakah kau sudah bosan hidup?" Orang-orang yang hadir melihat kalau Qin Li dengan mudahnya mengalahkan orang tersebut pun saling berdiskusi, karena orang yang dikalahkan Qin Li adalah seorang prajurit. Orang itu hanya bisa terdiam sambil tergeletak di lantai mendengar orang-orang mendiskusikannya. Pada saat ini Jin Kesi pun yang melihat kalau orang itu sangat mudah dikalahkan oleh Qin Li tercengang dong, karena dia tahu kalau orang itu adalah prajurit level 7. Sebenarnya dia tidak percaya, tapi kenyataan berada di depan matanya. Orang itu pun saat ini bangkit dari lantai sambil berkata, kalau dia sudah meremehkan keluarga Jiang, dia pun juga tidak menyangka kalau keluarga Jiang memiliki orang kuat seperti Qin Li. Qin Li dengan santai bertanya tapi berada intimidasi, katakan yang sebenarnya. Siapa orang yang telah menyuruhmu melakukan ini? Orang itu pun berdiri sambil menunjuk Qin Li, lalu berteriak, jangan harap kau mendapatkan informasi dariku. Karena aku tidak akan pernah mengatakannya. Meskipun kau bunuh. Lalu dia pun pergi dari tempat tersebut melarikan diri sambil berkata, aku, Wei Daxun, tidak akan pernah melupakan hal ini. Aku pasti akan membalas dendam kejadian hari ini. Kau telah menyinggung keluarga Wei, maka kau tunggu saja kematianmu di tangan keluarga Wei. Qin Li yang melihat itu hanya diam tidak mengejarnya. Lalu Qin Li bergumam dengan frustasi, haduh, ternyata ini pembunuh yang diutus oleh keluarga Wei. Bukannya ini menambah musuhku saja, sangat merepotkan. Pada saat ini Jin Kesi pun pergi dengan memanfaatkan situasi orang-orang yang tidak lagi memperhatikannya. Sebenarnya dia datang untuk memanfaatkan situasi dan akan mendapatkan grup Jiang dalam genggamannya, namun semuanya gagal karena adanya Qin Li. Singkat cerita, acara pertemuan dan perjamuan pengangkatan Jiang Jun menjadi pewaris pemimpin pun telah selesai. Qin Li, Su Tan, King Yin, dan Jiang Jun pun berada di ruang bersama, mendiskusikan tentang penyerangan barusan. Jiang Jun pun mengatakan kepada mereka, kalau Wei Daxun pasti diperintahkan oleh Jin Kesi, sementara keluarga Wei memiliki saham juga di grup Jiang, sedangkan Jin Kesi adalah salah satu pendiri dan perwakilan dari keluarga Wei. Sepertinya mereka ingin aku gagal, dan ingin mengambil alih grup Jiang sepenuhnya. Qin Li yang mendengar itu berkata, kalau sekarang keluarga Jiang sudah ada Jiang Jun yang menjanjikan, tidak seperti dulu yang berantakan, tetapi karena mereka berani menyerang, apakah mereka memiliki kekuatan yang hebat? Tanya Qin Li yang tidak mengetahui struktur keluarga Wei. Jiang Jun pun menjelaskan, kalau di Sanjing banyak keluarga tertutup yang sangat kuat,
Namun mereka tidak mengurusi konflik duniawi. Tetapi masih ada 4 keluarga hebat di Sanjing, dan salah satu keluarga hebat itu adalah keluarga Wei. Pada saat ini Sultan ikut berbicara dan menjelaskan kepada Qinli, kalau di dalam keluarga Wei ada kepala keluarga mereka yang sudah mencapai tingkat alam master. Lalu dia berkata lagi dengan sangat serius, yang paling tidak menyenangkan dari kepala keluarga Wei adalah, dia orang yang sangat ambisius, dan dia juga ingin mengontrol keluarga Jiang dan Su. Qinli yang mendengar kalau kepala keluarga Wei adalah seorang master, merasa kalau kepala keluarga Wei pasti memiliki hubungan dengan militer, dan dia pasti mengetahui tentang kedua orang tuanya. Pada saat ini Qinli pun merogoh sakunya. Lalu dia mengeluarkan botol pil sambil berkata, karena keluarga Wei akan menyerang kita, maka kita harus cepat meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat. Ini pil yang baru saja aku buat, kalian bisa mencobanya. Qinli membuat pil itu menggunakan resep yang dia baca dari peninggalan kedua orang tuanya. Jiang Jun dan Sultan yang mendapat botol pil itu pun terkejut, karena pil itu adalah pil Ningxuan dan pil Suji, yang sangat kuat dan sangat langka untuk dicari oleh para prajurit seperti mereka. Pada saat ini Sultan yang mendapatkan pil itu pun berkata dengan bersungguh-sungguh, kalau dia tidak akan mengecewakan Qinli karena telah memberikan pil yang sangat berharga, dan dia akan secepatnya menjadi lebih kuat. Dia juga berjanji kepada Qinli kalau hidupnya mulai sekarang sudah menjadi milik Qinli, karena dia akan menjadi orang kepercayaan Qinli. Jiang Jun yang mendengar itu pun juga mengatakan, kalau dia juga akan menjadi orang kepercayaan Qinli seperti Sultan. Qinli berkata lagi dengan sangat percaya diri, meskipun keluarga Wei tidak menyerang kita nantinya, kalian harus cepat lebih kuat, namun jika mereka menyerang, maka jangan salah kita karena tidak sungkan lagi. Singkat cerita, mereka pun telah selesai berdiskusi. Saat ini malam pun sudah menghiasi langit, dan di kediaman Qinli terdengar suara erang kenikmatan dari King Yin yang begitu sangat mempesona. Singkat cerita, Qinli dan King Yin pun sudah selesai melakukan kewajibannya yang paling enak sebagai pasutri. King Yin yang habis digenjot oleh Qinli pun terengah-engah sambil terlentang. Qinli pun yang selesai juga selesai mandi dan ingin meminta tambahan lagi dengan canggung, sekali lagi yuk, mumpung ada kesempatan, apalagi itu enak banget. Namun King Yin menolak sambil cemberut, sudah kau terlalu kuat, aku tidak bisa mengimbangi, biarkan aku beristirahat dulu hari ini. Qinli yang mendengar itu sebenarnya ingin menerjang istrinya lagi yang sangat mempesona itu. Namun digagalkan oleh adanya suara telepon, kring. Kring, ais telepon ini mengganggu saja lur, wah kakak. Udah dulu ya guys adegan panasnya. Yang ternyata itu telepon dari Su Xiu. King Yin yang melihat itu langsung memberikan teleponnya kepada Qinli karena itu adalah kesempatan dia bisa beristirahat dari ganasnya Qinli di ranjang. Qinli yang merasa kesenangannya sudah berakhir pun hanya bisa pasrah dan mengambil telepon dari istrinya. Lalu Qinli pun mengangkat telepon tersebut, yang langsung ada teriakan panik dari Su Xiu. Di balik telepon Su Xiu mengatakan, kalau Sultan sekarang sakit dan tidak sadarkan diri tiba-tiba. Qinli yang mendengar itu pun terkejut lur. Wong tadi siang Sultan baik-baik saja, namun tiba-tiba sekarang sakit, kan aneh lur. Qinli pun langsung bergegas di tempat Sultan dirawat. Singkat cerita, kita berpindah di salah satu rumah sakit ternama kota Sanjing. Di dalam ruang rawat inap Sultan yang tidak sadarkan diri sudah dipasangi alat bantu nafas.
Dan pada saat ini Qin Li yang sudah datang langsung memeriksa keadaan Sultan. Pada saat ini Su Xiu bertanya kepada Qin Li, kenapa Sultan bisa seperti itu, padahal tadi siang dia terlihat begitu bersemangat. Kita flashback dari beberapa saat yang lalu. Sultan yang sudah sampai di markas militer, dia mengatakan dengan bersemangat, kalau dia diberi obat langka oleh Qin Li, yang akan membuat dia lebih kuat, dan dia mengatakan kalau akan menjadi orang yang akan bisa bertarung bersama kedua kakaknya. Namun setelah itu tiba-tiba Sultan kesakitan dan tidak sadarkan diri. Kembali lagi di waktu sekarang, Su Qiang yang berada di rumah sakit berkata, kalau Su Xiu tidak perlu khawatir tentang keadaan Sultan, karena sudah ada Qin Li yang akan merawatnya. Su Xiu yang mendengar itu hanya bisa diam dan mengangguk. Pada saat ini Qin Li yang selesai memeriksa Sultan berkata, kalau Sultan terkena racun yang ganas, akupuntur pun tidak bisa menyelamatkannya, dan juga apabila Sultan tidak segera disembuhkan, maka nyawanya akan terancam bahaya. Pada saat inilah Su Qiang yang mendengar itu langsung panik dan berdiri. Qin Li dan Su Xiu yang melihat itu pun terkejut, karena tadi Su Qiang sangat santai, namun tiba-tiba panik. Pada saat ini Su Xiu yang berbalik untuk menenangkan Su Qiang yang panik. Su Qiang pun masih tetap linglung karena adiknya tiba-tiba terkena racun yang sangat berbahaya. Qin Li pun berkata lagi, kalau penyakit Sultan bukannya tidak mungkin disembuhkan, namun obatnya hanya satu, yaitu jantung hewan spiritual. Su Xiu yang mendengar itu bertanya karena tidak tahu, hewan spiritual apa yang kau maksud. Qin Li menjelaskan kepada mereka, kalau sebenarnya dia juga tidak tahu, namun dia diberitahukan oleh gurunya kalau hewan spiritual adalah hewan yang sudah hidup sangat lama, dan mereka memiliki energi spiritual juga. Maka dengan itu kita bisa menggunakan jantungnya untuk melawan racun yang ada dalam tubuh Sultan, tambah Qin Li dengan serius. Su Xiu yang mendengar penjelasan dari Qin Li pun terkejut sambil mengingat sesuatu. Lalu dia berkata, kalau dulu keluarga Su pernah bertemu hewan yang seperti Qin Li katakan, hewan itu ada di Gunung Lianshan yang tidak jauh dari kota Sanjing. Lalu dia memberitahukan foto hewan tersebut kepada Qin Li. Qin Li yang melihat itu pun langsung berkata sepertinya itu adalah hewan spiritual yang kita cari. Lalu Su Xiu berkata lagi dengan sedih, kalau keluarganya pernah memburu hewan tersebut namun dipaksa kembali tanpa hasil, karena hewan itu kekuatannya sama seperti prajurit level 7. Qin Li yang mendengar itu pun langsung pergi meninggalkan mereka sambil berkata, kalian tunggu aku di sini, dan jaga Sultan dengan baik, aku akan menangkap hewan itu sendiri. MC kita nih bos. Senggol dong. Su Qiang yang mendengar itu hanya bisa melihat Sultan dengan sangat sedih, dan berharap Qin Li dapat menyelamatkan adiknya. Singkat cerita, kita disuguhkan oleh pemandangan yang indah bak negeri dongeng. Emang ini dongeng sih, wah kakak. Indahnya pemandangan pegunungan Lianshan yang disinai mentari membuatnya seperti berada di surga. Qin Li yang datang untuk mencari hewan spiritual mengajak Jiang Jun. Sambil berjalan Jiang Jun berkata, kalau Su Xiu memberitahukan, kalau hewan yang mereka cari ada di sini sudah bertahun-tahun, dan banyak prajurit yang datang untuk menangkapnya, namun tidak ada yang berhasil. Lalu dia menambahkan, kalau saat ini orang yang mencari hewan itu bukan hanya mereka berdua saja, namun keluarga Wei juga ingin menangkap hewan spiritual itu juga. Qin Li yang mendengar itu hanya berkata dengan penuh tekad, tidak peduli siapa yang datang. Namun jantung dari hewan spiritual itu harus kita dapatkan. Roar.
Tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara auman keras, yang didengar oleh Qin Li dan Jiang Jun. Qin Li dan Jiang Jun pun terkejut saat mendengar auman yang begitu kerasnya di depan mereka. Lalu Qin Li berkata, "Cepat, kita harus segera ke sana." Mereka berdua pun lari ke arah auman itu berasal. Yang ternyata itu dari hewan spiritual yang bentuknya seperti ular berkepala 3. Hewan spiritual itu sedang dikepung oleh banyak orang, yang membuatnya marah. Pada saat ini ular berkepala 3 itu sedang menyerang orang yang mengepungnya, yang membuat orang itu terkejut dan ketakutan meminta tolong. Namun ular berkepala 3 itu langsung memakan orang tersebut tanpa belas kasihan. Orang-orang yang mengepung ular berkepala 3 itu pun mulai melarikan diri saat mengetahui kalau salah satu temannya terbunuh, karena serangan mereka tidak mempan terhadapnya. Di saat mereka kabur, ada 2 orang pria membawa pedang dan gadis berambut biru yang berjalan menuju ular berkepala 3 itu, yang membuat orang-orang itu terkejut. Pria yang membawa pedang itu pun langsung memusatkan energinya ke dalam pedangnya sambil berkata, "Aku, Wei Jingluan, dari keluarga Wei. Aku akan menangkap hewan ini. Untuk kalian orang luar, cepat pergilah." Lalu Jingluan pun langsung menyerang ular berkepala 3 itu menggunakan energi yang terkumpul di pedangnya sambil berteriak, "Pedang Zanlu, bantu aku mengalahkan hewan itu." Wosh! Bang! Energi pedang itu pun langsung menghantam salah satu kepala ular berkepala 3 tersebut. Orang-orang yang tadi melarikan diri yang melihat kalau serangan barusan mengenai ular berkepala 3 pun senang, karena merasa nyawa mereka tertolong. Ular berkepala 3 itu pun mengaum, roar, karena diserang secara tiba-tiba dan dia pun semakin marah. Qin Li dan Jiang Jun hanya melihat itu dari jauh. Jiang Jun berkata, "Gawat, ular itu semakin marah setelah terkena serangan barusan." Qin Li hanya berkata, "Sepertinya keluarga Wei yang menyerang ular itu tidak akan bisa menang mengalahkannya, karena ular berkepala 3 itu sudah mencapai level 7. Di tempat ular berkepala 3, Jingluan yang bertarung melawan ular berkepala 3 berkata kepada gadis yang datang bersamanya untuk pergi jauh dari sana, karena ular berkepala 3 itu sudah semakin marah, takut terjadi sesuatu pada nona mudanya. Gadis itu hanya menjawab sambil tersenyum, kalau dia datang ke sana hanya untuk melihat bentuk asli dari hewan spiritual, dan dia tidak akan mengganggu Jingluan bertarung melawan ular berkepala 3 untuk menghambatnya. Gadis itu bernama Wei Nuan, kita panggil saja Nuan Lur. Jingluan pada saat ini berkata dengan sangat percaya diri sambil mengangkat pedangnya, dengan adanya pedang Zanlu ini, meskipun aku melawan prajurit tingkat master sekalipun, aku tidak akan gentar. Lalu dia pun bersiap untuk menyerang ular berkepala 3 itu lagi sambil berkata, "Kalau kau tidak ingin ku buat cacat dengan pedang ini, maka pergilah." Ular berkepala 3 itu tidak menghiraukan ucapan Jingluan. Pada saat ini Jingluan pun langsung bergegas ke arah ular berkepala 3 itu untuk menyerang lagi. Ular berkepala 3 itu yang melihat kalau akan diserang lagi pun langsung melemparkan sisiknya ke arah Jingluan. Bam! Jingluan yang menuju ke arah ular berkepala 3 itu pun langsung terkena sisik yang menuju ke arahnya, yang membuat dia memuntahkan seteguk darah. Bang! Dia pun langsung terjatuh dengan sangat kerasnya sampai membuat tanah retak dan berhamburan. Jiang Jun yang melihat itu berkata kepada Qin Li, kalau sisik ular berkepala 3 itu sangat keras dan lebih keras dari baja, sisik itu juga adalah harta yang istimewa dan sangat terkenal di kalangan prajurit. Qin Li hanya menanggapi kalau Jingluan terlalu gegabah,
Karena ular berkepala 3 itu sudah memiliki kecerdasan seperti manusia sudah sangat lama, namun dia menyerangnya tanpa ada taktik. Orang-orang yang tadi melarikan diri, yang melihat banyaknya sisik ular berkepala 3 yang berserakan pun langsung mengambil sisik-sisik itu dan berkata, kalau mereka ke sana memang untuk mencari sisik ular berkepala 3, dan mereka juga mengejek Jingluan karena mudah dikalahkan. Jingluan yang mendengar dan melihat kalau orang-orang itu mengejeknya setelah memanfaatkannya pun marah sambil melihat ke arah mereka. Pada saat ini Jingluan terkejut melihat kalau dia akan diserang lagi oleh ular berkepala 3. Ular berkepala 3 itu pun mendekati Jingluan, yang membuat Jingluan semakin panik dan meminta tolong kepada nona mudanya untuk menolongnya. Nuan yang mendengar itu pun langsung mendekati Jingluan hendak menolongnya, lalu Nuan pun langsung menarik tangan Jingluan untuk melarikan diri. Namun Jingluan dengan muka yang semakin jelek dan menakutkan berkata, "Maafkan aku nona. Tapi kau jadilah umpan untukku sekarang." Nuan yang mendengar itu pun terkejut tidak percaya apa yang dia dengar. Tanpa basa-basi lagi Jingluan langsung mendorong Nuan ke arah ular berkepala 3 dan dia langsung melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Nuan yang didorong oleh Jingluan pun tersungkur di depan ular berkepala 3 sambil ketakutan, karena dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sana. Ular berkepala 3 itu pun pada saat ini langsung menyerang Nuan ingin memakannya. Nuan yang melihat itu semakin ketakutan dan berteriak, "Au!" Kres! Terdengar suara daging terbelah, yang ternyata salah satu kepala ular berkepala 3 yang hendak menyerang Nuan putus. Dan orang yang melakukan itu adalah MC kita Lur, yang saat ini bertindak untuk menyelamatkan gadis cantik. Qinli langsung menyerang ular berkepala 3 lagi sampai kepalanya putus semua dengan sangat mudahnya. Wosh! 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 Nuan yang melihat kalau ular berkepala 3 itu begitu mudahnya dikalahkan oleh Qinli pun tercengang, karena Qinli begitu mudahnya menebas kepala ular berkepala 3. Pada saat ini Qinli yang selesai membereskan ular berkepala 3 pun turun dan berkata, "Sangat mudah, kukira keras ternyata kertas." Pada saat ini Qinli melihat ular berkepala 3 itu dan bergumam, kalau apakah dia mengenai inti dari ular berkepala 3 itu kok semudah itu mengalahkannya. Lalu Qinli pun mendekat untuk mencari jantung dari ular berkepala 3 untuk menyelamatkan Sutan. Namun pada saat ini Jingluan yang masih berada di sana belum pergi mendekati Qinli dengan pelan-pelan. Lalu dengan diam-diam Jingluan ingin menyerang Qinli, karena alasan Wei Daxun muridnya telah dikalahkan oleh Qinli dengan sangat menyedihkan, yang membuat dia diejek oleh para tetua keluarga Wei. Dia pun langsung menyerang Qinli menggunakan pedang Zanlu dari belakang Qinli tanpa basa-basi lagi. Klang! Namun tanpa menoleh ke belakang Qinli langsung memblokir serangan Jingluan menggunakan pisau dengan sangat mudahnya. Jingluan yang melihat kalau serangan diam-diamnya diblokir oleh Qinli dengan mudah tanpa menoleh pun terkejut donglur. Tanpa basa-basi lagi Qinli MC kita langsung menyerang balik sambil berkata, "Dasar orang tua jelek. Beraninya kau menyerang diam-diam." Jelep, jelep, jelep. Jingluan pun terkena serangan Qinli dengan sangat telak, yang membuat dia terkejut terkena serangan tiba-tiba tersebut. Jingluan pun terjatuh ke tanah. Sambil kesakitan Jingluan mengancam Qinli, "Anak muda, keluarga Wei bukan keluarga yang begitu mudahnya kau provokasi. Kau akan mencari mati bila menyinggung keluarga kami. Lebih baik kau cepat sembuhkan aku, dan aku akan memaafkanmu."
dan tidak akan membalas dendam padamu." Nuan yang berada di sana pun pada saat ini berkata, "Cih, dasar tua bangka jelek yang kurang etika, banyak banget kau omong kosong, lebih baik kau tutup mulutmu yang bau itu." Jingluan yang mendengar ucapan dari Nuan pun semakin marah dan gemetar merasakan sakit sambil berpikir, "Kurang ajar nih gadis kecil, berani-beraninya orang lemah seperti dia memandang rendah orang seperti diriku." Puff! Karena sudah sangat marah dan kesakitan, Jingluan pun langsung memuntahkan seteguk darah. Lalu dia pun pingsan, atau mati saya juga tidak tahu lur. Kepalanya pun tergeletak di tanah tidak bergerak lagi. Pada saat ini Jiang Jun pun mendekati Qin Li dan berkata, "Orang tua jelek ini udah mau mati saja masih banyak tingkah. Sekarang mati juga kan kau? Syukurlah." Qin Li hanya menjawab, "Iya." Dia memegang orang bodoh, yang menyebalkan. Dia pantas mati seperti ini. Pada saat ini Nuan mendekati Qin Li untuk berterima kasih dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. "Kakak, namaku Wei Nuan. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku." Qin Li hanya menjawab, kalau Nuan tidak perlu berterima kasih kepadanya, karena Qin Li melakukan itu hanya untuk mendapatkan jantung hewan spiritual. Nuan yang mendengar itu sedikit terkejut. Lalu Qin Li merasa kalau dia tidak perlu terlalu dekat dengan Nuan karena dia dari keluarga Wei, meskipun Nuan orangnya terlihat polos lur. Singkat cerita, Qin Li dan Jiang Jun pun mulai membelah tubuh ular berkepala 3 itu untuk mendapatkan jantungnya, dan sekarang jantung ular berkepala 3 itu pun sudah dikeluarkan. Jiang Jun yang membantu Qin Li membelah ular berkepala 3 itu untuk mendapatkan jantungnya pun kelelahan, karena kulit dan sisiknya yang begitu keras. Pada saat ini Qin Li pun menghisap jantung ular berkepala 3 itu menggunakan cincinnya. Jiang Jun yang berada di sampingnya melihat itu pun terkejut lur. Lalu jantung ular berkepala 3 dan bagian-bagian yang lain dari ular berkepala 3 itu pun masuk ke dalam cincin yang Qin Li gunakan dengan sangat mudah. Setelah mengambil itu semua, Qin Li berkata, "Seluruh bagian ular berkepala 3 ini sangat berharga, jadi kita harus membawanya semua, tidak boleh disia-siakan." Mubhajir. Jiang Jun yang telah membantu Qin Li membelah tubuh ular berkepala 3 itu dengan susah payah pun mengeluh pada Qin Li, karena Qin Li tidak bilang kalau dia punya cincin penyimpanan. Qin Li yang mendengar keluhan Jiang Jun hanya menertawakannya, hehehe. Qin Li yang melihat pedang Zanlu yang tergeletak pun mengambilnya. Lalu dia berkata, "Pisauku banyak sekali kekurangan, tapi berhubung aku kekurangan senjata, maka jadilah pedang ini itu sementara aku gunakan dulu. Toh ini bisa dianggap rampasan perang, pedang ini juga lumayan bagus." Lalu pada saat ini Jiang Jun berkata pada Qin Li, kalau pedang Zanlu adalah pedang legendaris milik penguasa prajurit. Qin Li yang mendengar itu pun berkata, "Oh, makanya pedang ini memiliki aura pembunuh. Pedang ini sederhana, namun tersimpan kekuatan yang sangat luar biasa di dalamnya." Lalu Qin Li dengan bersemangat langsung menyimpan pedang Zanlu itu tanpa sungkan lagi. Pada saat ini Nuan yang berada di sana tiba-tiba sedih dan murung. Qin Li dan Jiang Jun yang melihat itu pun kebingungan dengan apa yang terjadi dengan Nuan. Pada saat ini Qin Li pun mengajak Jiang Jun untuk segera pergi, karena nyawa Sultan perlu segera disembuhkan menggunakan jantung hewan spiritual yang sudah mereka dapatkan. Jiang Jun pun mengikuti Qin Li untuk pergi bersama. Singkat cerita, kita sekarang sudah berpindah di rumah sakit tempat Sultan dirawat. Di dalam sudah ada Qin Li yang mengeluarkan pil obat yang terbuat dari jantung ular berkepala 3 sambil berkata,
pil ini terbuat dari jantung hewan spiritual, aku sekarang akan membuatnya menelan pil obat ini. Jadi kalian berjaga-jaga di samping, takutnya ada orang lain yang mengganggu waktu aku menyembuhkannya. Pada saat ini Qin Li pun mulai memberikan pil obat itu ke Sultan untuk menyembuhkannya, yang dilihat oleh Su Qiang dan Su Xiyu di samping. Saat pil obat itu berada di depan mulut Sultan pun langsung diserap oleh Sultan dengan sendirinya. Setelah pil itu diserap semua oleh Sultan, Qin Li pun berkata, kalau Sultan akan siuman dalam beberapa hari lagi. Su Xiyu yang mendengar itu pun lega dan berterima kasih kepada Qin Li sambil berkata, baguslah kalau begitu, semoga dia cepat sembuh. Pada saat ini Su Xiyu yang melihat kalau Su Qiang tiba-tiba akan pergi pun bertanya, Kak, kau mau pergi kemana? Su Qiang dengan muka seramnya berkata, aku akan membalas dendam. Singkat cerita, kita berpindah di suatu tempat, di suatu rumah mewah yang besar. Pada saat ini tiba-tiba Su Qiang masuk dengan marah di suatu ruang, sambil bertanya pada orang yang ada di sana, kenapa adikku tiba-tiba keracunan? Kau harus memberiku penjelasan. Orang yang duduk itu menjawab dengan santai, kalau katanya Su Qiang ingin adiknya tidak bisa berkultivasi, jadi dia lakukanlah itu. Su Qiang yang mendengar jawaban itu semakin marah dong lur, dia berkata, kalau dia hanya punya satu adik laki-laki, dan dia tidak ingin adiknya ikut bertarung, hanya ingin melumpuhkan kultivasinya. Lalu dia berkata lagi sambil mencekam baju orang itu, tapi kau malah meracuninya bukan hanya melumpuhkannya, bangsat. Namun orang itu hanya menjawab sambil tersenyum, hehehe. Tenang saja, aku hanya meracuninya, kalau dia tidak selamat, aku akan menyelamatkannya. Su Qiang yang mendengar itu semakin geram dong lur, dia melemparkan orang itu sambil berkata, kau jangan membodohiku. Racun yang kau berikan pada adikku hanya bisa disembuhkan dengan jantung binatang buas. Kau hanya ingin Qin Li menangkap hewan itu dan terbunuh di sana kan? Jangan banyak berdalih kau. Orang itu yang mendengar kalau Qin Li masih selamat pun marah dan berkata, kurang ajar, kata orang-orang yang selamat itu, hewan spiritual itu sudah mencapai level master, tapi ternyata tidak, sekarang aku gagal membunuh Qin Li. Su Qiang yang mendengar kalau orang itu benar-benar ingin membunuh Qin Li pun heran dan bertanya, bukannya kau dulu sangat mengaguminya? Lalu kenapa sekarang kau ingin membunuhnya? Orang itu pun menjawab, kalau dulu memang benar dia sangat mengagumi Qin Li, namun semenjak dia tahu kedua orang tua Qin Li, dia mulai membenci Qin Li. Karena kedua orang tua Qin Li memiliki hutang nyawa padanya. Orang yang memakai jubah hitam itu ternyata adalah si rambut ungu lur. Pada saat ini Su Qiang yang mendengar jawaban si rambut ungu pun memperingatkannya untuk tidak menyentuh adiknya lagi. Kalau dia memiliki dendam dengan Qin Li, kalau tidak, maka Su Qiang tidak akan sungkan lagi dengan si rambut ungu. Si rambut ungu hanya menjawab, Komandan Su, perhatikan sikapmu, tapi aku tidak menyangka kau begitu menyayangi adik tirimu itu. Tapi baiklah. Lalu Su Qiang pun hendak pergi dari sana sambil berkata, karena kau adalah rekan seperjuanganku, maka aku tidak akan mengungkitnya lagi, tapi selanjutnya bersikaplah dengan benar, termasuk dengan keluargaku. Su Qiang pun pergi dari sana tanpa berkata lagi. Si rambut ungu yang melihat Su Qiang telah pergi dari sana pun bergumam, Su Qiang, karena kau tidak patuh padaku lagi sekarang, maka jangan salahkan aku, jika tidak sopan lagi. Lalu si rambut ungu pun menelpon seseorang dan berkata, mulailah dengan rencana kita.
Orang di balik telepon pun mengiyakan perintah dari si rambut ungu dengan senyum senang. Singkat cerita, kita berpindah lagi di rumah sakit tempat Sutan dirawat. Di dalam ruang rawat tempat Sutan dirawat, Sutan pada saat ini baru saja membuka matanya. Lalu dia bertanya di mana dia berada, karena bingung kok tiba-tiba dia sudah berada di tempat yang berbeda. Kinli yang berada di sana, mendengar pertanyaan Sutan pun memberitahukan kepada Sutan, kalau Sutan sekarang berada di rumah sakit, karena dia terkena racun. Susiyu yang melihat adiknya sadar pun langsung berdiri untuk mendekati adiknya yang hendak bangun. Sutan pada saat ini hendak bangun dari tempat tidurnya. Susiyu pun langsung memeluk Sutan, karena senang melihat kalau Sutan sudah siuman, tanpa memperdulikan kalau Sutan kesakitan karena pelukannya. Pada saat ini Sutan berkata, kalau dia sebenarnya sadar, dan dia juga mendengar percakapan mereka, dia juga tahu kalau bukan karena Kinli, mungkin dia juga sudah meninggal karena racun. Kinli pun sekarang berdiri dan berkata kepada Sutan, kalau bukan karena kakak perempuan Sutan yang memberitahukan keberadaan hewan spiritual itu, kemungkinan Kinli juga tidak tahu harus berbuat apa. Sutan yang melihat kalau kakak besarnya tidak ada di sana pun bertanya, di mana Sukiang kepada Kinli dan Susiyu. Lalu dia bertanya lagi, bukannya dia selama ini selalu menjagaku? Lalu kemana dia sekarang? Susiyu yang mendengar pertanyaan itu pun terkejut. Lalu Susiyu menjawab dengan terisak, Hiks. Kakak besar, dia. Sutan yang mendengar kalau kakak perempuannya menangis pun mulai bingung dan bertanya, ada apa kak? Apa yang terjadi dengan kakak besar? Ayo cepat katakan padaku. Pada saat ini Kinli pun menjawab pertanyaan Sutan dengan sedih, kalau Sukiang mengalami kecelakaan saat mengendarai mobilnya, dia terjatuh ke jurang yang membuat mobilnya meledak dan Sukiang meninggal dunia. Apa? Sutan langsung syok dong lur, mendengar penjelasan Kinli yang mengatakan, kalau kakak besarnya tiba-tiba meninggal dunia. Singkat cerita, kita berpindah ke tempat pemakaman Suki yang akan diadakan. Banyak prajurit militer yang hadir untuk mengantarkan Sukiang di rumah masa depannya. Si rambut ungu yang memimpin upacara pemakaman Sukiang pun, pada saat ini meminta semua orang untuk mengheningkan cipta. Pada saat ini Kader He yang hadir pada upacara pemakaman Sukiang pun menghela nafas, karena menyesal meninggalnya orang berbakat dalam militer. Susiyu pun menangis terseduh-seduh pada saat ini. Kakak, kenapa kau pergi begitu saja? Sutan yang mendengar tangisan Susiyu pun saat ini mengenang kembali masa di mana dulu Sukiang yang selalu mengajaknya bermain, dan membelanya saat ada masalah. Lalu dia pun mengingat perkataan Sukiang yang percaya diri, aku rasa kau tidak menjadi prajurit itu adalah hal yang bagus. Selama kakak masih hidup, tidak akan ada orang yang akan melukaimu. Sutan pun menangis sejadi-jadinya saat mengingat perkataan kakak besarnya itu. Kakak, sambil melihat batu nisan kakak besarnya yang tertulis nama dan fotonya di sana. Pada saat ini si rambut ungu pun menepuk pindah Sutan untuk menenangkannya sambil berkata, aku turut berduka cita. Sutan yang masih sedih hanya mengiyakan tanpa menoleh. Dor. Pada saat ini meriam pun ditembakkan sebagai tanda penghargaan militer bagi prajurit berprestasi. Si rambut ungu yang melihat itu bertanya kepada Kader He, 8 meriam ditembakkan bersamaan, bukannya itu penghargaan standar tertinggi bagi prajurit?
Kader He menjawab, "Ya benar. Su Qiang adalah prajurit yang berjuang dan berdedikasi terhadap militer. 8 meriam ini adalah penghargaan atas kontribusinya dan untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya." Si rambut ungu pun pergi sambil berkata, "Ya, itu memang pantas dia dapatkan." Namun dalam hati dia berkata, "Kurang ajar, kematiannya malah menjadikannya seorang pahlawan militer." Pada saat ini Kader He berkata kepada si rambut ungu, untuk mencarikan orang yang bisa menggantikan posisi Su Qiang yang kosong. Si rambut ungu hanya mengiyakan perintah Kader He. Pada saat ini, Jiang Jun yang juga ikut upacara pemakamannya Su Qiang, sedang mencari Qin Li yang tidak terlihat di mana-mana. Pada saat ini pula, ada orang yang datang ke tempat pemakaman Su Qiang, yang membuat orang yang berada di depan untuk menjaga kelangsungan upacara pemakaman terkejut. Lalu orang yang menjaga di depan itu menghentikan orang yang datang itu, berhenti. Orang luar tidak diperbolehkan untuk memasuki pemakaman. Bang! Tanpa basa-basi penjaga itu langsung dihajar Donglur oleh pendatang tersebut. Yang ternyata orang itu tidak datang sendirian. Sepertinya orang itu adalah orang yang ditelepon oleh si rambut ungu Lur. Dia berkata, "Sepertinya bakal banyak gundukan pemakaman lagi nih di tempat ini." Lalu orang itu pun menyuruh orang-orangnya untuk menyerang dan tidak memperbolehkan orang yang selamat di pemakaman. Orang-orang itu pun bersemangat untuk menyerang ke arah orang-orang militer yang berada di pemakaman. Pada saat ini salah satu prajurit militer yang berada di dekat mereka pun langsung ditebas tanpa ampun. Dan dilanjutkan teman-temannya yang menebas prajurit militer lain, yang berada paling depan dengan sangat mudahnya. Prajurit militer yang ditebas itu pun berteriak kalau ada musuh yang menyerang, sambil menahan luka tebasan di tubuhnya. Kader He, Su Tan, dan Su Xiu, yang mendengar kalau ada penyerangan di saat upacara pemakaman militer pun geram. Yang ternyata orang-orang yang menyerang mereka adalah orang-orang dari organisasi Qing Tang. Pertarungan antara militer dan organisasi Qing Tang pun dimulai. Mereka memiliki lawan masing-masing dan masih seimbang untuk saling bunuh. Jiang Jun yang berada di sana pun ikut bertarung, sampai mendapatkan luka karena saling pukul. Di sisi Su Tan dan Su Xiu, mereka dikepung oleh orang-orang organisasi Qing Tang yang membuat mereka berdua kewalahan. Kader He dan si rambut ungu, yang sebagai orang penting dalam militer pun dilindungi oleh para prajurit militer, namun si rambut ungu berbicara kepada orang-orang itu untuk melakukan tugasnya dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua. Para prajurit yang mendapat perintah itu pun langsung meninggalkan mereka berdua dan langsung ikut bertarung dengan jiwa yang membara. Bang! Namun langsung disambut oleh pemimpin organisasi Qing Tang yang saat ini menyerang. Kader He yang melihat orang itu pun terkejut karena dia mengenalinya, yang ternyata pemimpin penyerang itu bernama Wen Tiansheng. Bukankah dia salah satu orang yang membunuh kedua orang tua Qin Li? Wen Tiansheng pun pada saat ini menyuruh orang-orang untuk menyerang Kader He dan si rambut ungu yang minim penjagaannya. Kader He yang mulai kebingungan pun bertanya-tanya, kenapa Wen Tiansheng bisa berada di sini? Apa mungkin orang ini sudah tahu latar belakang Qin Li? Pikir Kader He. Di tempat yang berbeda, Qin Li yang mengendarai mobilnya mengejar seseorang yang melintas, yang membuat dia harus mengejar orang tersebut. Qin Li yang menyetir merasa kalau orang yang berada di dalam mobil di depannya itu sangat familiar. Dan yang ternyata,
Orang yang mengendarai mobil yang ada di depan adalah kedua orang tua Qinli. Qinli yang sudah memastikan dan melihat kedua orang tuanya masih hidup pun terharu dan cemas ingin cepat memeluk mereka. Namun tiba-tiba pada saat ini dari depan mobil Qinli keluar energi yang tidak diketahui oleh Qinli, yang membuat mobil Qinli mengerem secara tiba-tiba. Qinli yang baru saja menyadari kalau tiba-tiba mobilnya mengerem secara mendadak pun langsung terkejut donglur. Dan pada saat ini mobil Qinli pun melewati batas jalan, lalu terjun ke jurang. Mobil yang dikendari kedua orang tua Qinli pun berhenti. Dan mereka berdua pun langsung keluar dan berkata bersamaan, "Berhasil juga." Sambil mereka melihat mobil Qinli yang jatuh ke jurang. Namun tiba-tiba kedua orang tua Qinli tiba-tiba memegang wajahnya ingin melepaskan topengnya. Yang ternyata kedua orang tua Qinli adalah palsu, dan menjadi dua pria botak. Kedua orang itu adalah pembunuh kembar organisasi Qingtang. Pada saat ini tiba-tiba ada orang yang keluar dari balik hutan dan berkata, "Tidak disangka begitu mudah membunuh master setengah langkah. Rencanaku memang hebat, dan begitulah aku membunuh Su Qiang kemarin, hahaha." Orang itu adalah Si Taihu, prajurit level 7 dari organisasi Qingtang. Di bawah jurang, mobil Qinli yang terjun pun sudah hancur berkeping-keping akibat meledak. Pada saat ini Si Tai, yang melihat kalau mobilnya Qinli sudah hancur pun, memberitahukan kepada seseorang kalau misinya sudah beres. Yang ternyata orang itu adalah Wen Tiansheng, dia pun tertawa mendengar kabar tersebut, hahaha. Bagus, bagus. Dia juga mengatakan kalau tugasnya di sana juga akan selesai, sambil memegang Su Xiu yang sudah lemah tidak memiliki tenaga lagi. Sultan yang melihat kalau kakaknya dibuat seperti itu pun, berkata kepada Tiansheng untuk melepaskan kakaknya, sambil dia berusaha untuk bangkit lagi. Kader He yang mulai curiga pun berkata, kalau setiap tindakan di dalam militer yang dia pegang selalu rahasia, dan ini pasti ada mata-mata di dalam militer yang membocorkannya di pihak musuh. Si rambut ungu yang berada di sampingnya hanya menjawab dengan santai sambil menaikkan kacamatanya, "Anda memang benar." Kader He, yang mendengar itu bertanya, "Apakah kau sudah menyadarinya dari awal?" Jelek. Kader He pun langsung mendapatkan jawaban dengan tusukan di tubuhnya. Kader He yang mendapat serangan mendadak itu dari si rambut ungu pun terkejut dan langsung mundur. Lalu Kader He sambil memegangi luka tusukannya bertanya, "Kenapa? Kenapa kau mengkhianati kami?" Si rambut ungu pun menjawab sambil berteriak kepada Kader He, "Kenapa kau bilang? Beraninya kau bertanya hal seperti itu padaku?" Lalu dia pun berkata lagi sambil mengenang masa lalu, "Orang tuaku demi melindungi kedua orang tua Qinli harus dikepung oleh kelompok Wen Tiansheng. Namun saat dia gugur, apa yang kalian lakukan? Kalian menutupi kejadian itu dan membuat orang tuaku menjadi pahlawan tanpa nama saat pemakaman." Lalu si rambut ungu berteriak lagi, "Apa kalian menyadari itu? Tidak. Kalian tidak menyadari itu dan kalian juga tidak merasa bersalah. Kalian juga membiarkan Wen Tiansheng berkeliaran di luar negeri, seperti kejadian itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah mengungkit itu lagi." Kader He yang mendengar itu pun bertanya sambil gemetar merasakan sakit, "Apakah kau berkhianat hanya karena itu?" Si rambut ungu menjawab dengan tidak bersalah, "Aku tidak berkhianat, namun aku hanya memanfaatkan situasi. Selama ini aku sudah menyelidiki semua tentang Wen Tiansheng dan membuatnya kembali, dan akan membunuh mereka semua saat ada kesempatan, termasuk Qinli."
Kader He yang mendengar itu pun berkata, kau ingin membunuh Wen Tiansheng yang berada di level 9, itu tidak mungkin. Hanya Qin Li yang dapat membunuhnya di sini. Si rambut ungu yang mendengar nama Qin Li pun marah sambil berteriak, jangan sebut namanya. Kalau bukan karena kedua orang tuanya mungkin pengepungan organisasi King Tang tidak akan pernah terjadi, dan orang tuaku tidak akan meninggalkan dunia. Lalu dia menambahkan, semenjak aku mengetahui identitas Qin Li adalah anak dari kedua orang itu, aku selalu membuat rencana untuk membunuhnya, namun itu semua gagal. Dan dia berkata lagi dengan percaya diri, jadi, aku meminta organisasi King Tang untuk memancingnya pergi, dan aku akan membunuhnya sendiri bila ada kesempatan, dan juga semua orang yang ada di sini akan mati, kecuali diriku. Pada saat ini kader He pun mulai semakin lemah karena banyak mengeluarkan darah sambil berkata, kau terlalu ceroboh. Si rambut ungu yang melihat kalau kader He mulai tersungkur pun hanya melihatnya jatuh ke tanah. Lalu dia pun melepaskan kacamatanya. Sambil percaya diri dia berkata, hari ini aku akan membalas dendam untuk membunuh Wen Tiansheng, lalu aku akan memimpin militer Yanxia. Setelah itu hal pertama yang akan aku lakukan adalah membuat monumen tentang orang tuaku, dan akan dikenang oleh semua orang. Pada saat ini kita berpindah ke tempat Wen Tiansheng yang sedang mencengkram leher Su Xiu. Su Xiu yang dicengkram mengancam, jangan sombong kau. Karena kami sudah meminta bala bantuan, dan seharusnya mereka sebentar lagi akan datang. Tiansheng yang mendengar itu hanya tersenyum kepada Su Xiu dan mempererat cengkramannya. Lalu dia berkata sambil tertawa, sayangnya, kalau mereka sudah datang ke sini, kalian sudah kami habisi semua, dan kami sudah pergi dari sini, hahaha. Pada saat ini si rambut ungu datang mendekati Tiansheng dan berkata, begitu ya. Kurasa kalian yang akan ku basmi di sini. Tiansheng yang mendengar itu hanya menjawab, kenapa Ketua Wang datang ke sini? Apakah kau sudah lupa saat aku membunuh orang tuamu? Apakah kau sudah ingin segera mati? Sultan yang melihat kalau si rambut ungu datang untuk menolong pun senang dan berkata, tidak disangka Ketua Wang sekarang sudah mencapai level master setengah langkah, sepertinya kita sekarang bisa tertolong. Pada saat ini si rambut ungu pun langsung menyerang ke arah Tiansheng menggunakan telapak tangannya lur. Dia berkata, rasakan, jurus telapak tangan penikmat janda. Bang! Namun yang mengecewakan kalau si rambut ungu langsung dihajar oleh Tiansheng dengan begitu mudahnya, sampai wajahnya perot dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Si rambut ungu pun terpental begitu jauh, karena terkena pukulan dari Tiansheng. Lalu pada saat ini Tiansheng yang telah memukul si rambut ungu berkata, sayang sekali, jurus yang begitu bagus. Namun tidak berguna kau gunakan. Buff. Si rambut ungu pun terjatuh ke tanah dengan kepalanya yang mendarat terlebih dahulu. Pada saat Tiansheng langsung mengeluarkan seluruh energinya dan berkata, maaf. Aku baru saja memberitahukanmu. Tapi sebenarnya aku juga berada di level master setengah langkah juga, hahaha. Si rambut ungu yang mendengar itu pun terkejut dengan wajahnya yang babak belur. Tiansheng yang melihat kalau si rambut ungu terkejut pun berkata lagi, kau itu terlalu lemah meskipun berada di level yang sama denganku. Kau tahu apa alasannya? Karena kau itu tidak pernah bertarung secara langsung, kau hanya biasa rebahan di kantor. Itulah alasannya. Si rambut ungu yang mendengar itu masih tidak percaya,
dia langsung mengeluarkan botol obat dan langsung membuka tutupnya. Namun Tiansheng pun pada saat ini langsung menginjak tangan si rambut ungu, yang ingin memakan pil dalam botol tersebut. Lalu Tiansheng berkata kepada si rambut ungu, kau mau meningkatkan kekuatan menggunakan obat? Jangan berkhayal, kau itu memang sampah. Dang! Tiansheng pun langsung menendang kepala si rambut ungu yang sedang tercengang tanpa sungkan. Lalu dia berkata lagi, oh ya, meskipun kau telah menyembunyikan identitasmu, namun selama ini organisasi Qingtang sudah mengetahui, kalau orang yang mengkhianati militer adalah dirimu. Pada saat ini Su Xiyu yang sudah terlepas dari genggaman Tiansheng pun berlari ke arah Sultan yang mulai lemah. Dia pun membopong tubuh Sultan yang lemah sambil mengumpat, dasar bajingan tidak tahu malu. Dia marah karena tahu si rambut ungu yang telah berkhianat selama ini. Namun pada saat ini Tiansheng yang mendengar kalau Su Xiyu sangat marah pun tertawa sambil berkata, hahaha. Kau ingin melakukan apa? Kau tidak akan bisa melakukan apapun sekarang, karena Qin Li sudah mati. Hahaha. Namun tiba-tiba pada saat ini terdengar suara Qin Li dari belakang yang membuat Tiansheng terkejut. Dia pun langsung menoleh ke belakang untuk mencari asal suara tersebut. Yang ternyata Qin Li sang MC kita masih hidup lur, sekarang dia ada di sana dan melayang di belakang Tiansheng. Tiansheng yang melihat kalau Qin Li benar-benar masih hidup pun terkejut. Sultan dan Su Xiyu yang melihat kedatangan Qin Li di sana pun senang. Pada saat ini Tiansheng pun langsung berteriak kepada Qin Li. Kenapa kau masih hidup? Bukannya kau sudah mati? Apakah pembunuhan yang kami rencanakan gagal? Qin Li dengan santai hanya menjawab, menurutmu bagaimana? Lalu mereka berdua pun langsung bersiap-siap untuk bertarung dengan sangat seriusnya. Singkat cerita, Qin Li dan Tiansheng sudah bertarung beberapa pukulan, dan pada saat ini Tiansheng sudah terkena tebasan di bagian dadanya. Sambil memegangi lukanya, Tiansheng berkata, tidak disangka, kau sudah mencapai tahap ini, aku terlalu meremehkanmu. Qin Li hanya menjawab dengan santai, sepertinya aku kurang berlatih menggunakan pedang. Ternyata pedang Zanlu ini susah juga untuk digunakan. Tiba-tiba Tiansheng pada saat ini menyerang Qin Li dari arah belakang, sambil berkata, sayangnya kau sudah tidak memiliki kesempatan itu lagi. Matilah. Qin Li yang tiba-tiba diserang mendadak oleh Tiansheng pun sedikit terkejut. Lalu Qin Li pun langsung menghindari serangan itu sampai mulutnya seperti bebek, akibat hembusan energi dari pukulan Tiansheng. Sambil memusatkan tenaganya ke pedang Zanlu untuk menyerang, Qin Li berpikir, kalau dia harus cepat membunuh Tiansheng karena banyak orang yang ada di sana. Lalu Qin Li pun berada di belakang Tiansheng, untuk menyerang balik dengan efektif dan mengambil titik butanya. Qin Li pun langsung menebas dengan anggun dan santai, wosh, wosh, wosh. Punggung Tiansheng pun mendapat goresan-goresan pedang Qin Li sampai bajunya robek. Qin Li yang selesai menyerang Tiansheng pun langsung menyarungkan pedang Zanlu lagi sambil berkata, sudah selesai. Su Xiyu yang melihat itu senang dan Sultan bertepuk tangan sambil berkata, bagus. Itu adalah tato modern yang sangat estetik. Yang ternyata Qin Li hanya menggoreskan sebuah kata di punggung Tiansheng dengan tulisan, aib umat manusia. Yang penting bukan aib rakyat ya lur, wakakak. Tiansheng yang dipermalukan oleh Qin Li menggunakan goresan di tubuhnya pun marah, brengsek. Beraninya kau mempermainkan aku yang gagah ini.
Lalu Tiansheng pun pada saat ini melemparkan pil obat ke mulutnya sambil berkata, "Lihatlah bagaimana aku akan menghabisimu, dasar kau bocah kurang ajar." Dia pun langsung memakan pil obat itu lur, tanpa memakai pisang atau air. Qin Li yang melihat Tiansheng selesai memakan pil obat itu, dan melihat kekuatan Tiansheng yang semakin meningkat pun, mulai panik lur. Pada saat Tiansheng langsung mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya yang dahsyat sampai bajunya hancur berkeping-keping. Lalu dia berkata sambil tertawa, "Hahaha. Ini sangat luar biasa, tidak disangka pil obat itu sangat efektif." Qin Li yang melihat itu, merasa kalau kekuatan Tiansheng semakin kuat dan sudah melebihi tingkat master setengah langkah. Saat Qin Li berpikir, tiba-tiba Tiansheng sudah berada di belakangnya, yang membuat Qin Li terkejut tidak bisa merespon. Tiansheng pun langsung bersiap meninju Qin Li dengan kekuatan penuh, rasakan tinju janda pirang. Bang! Qin Li yang tidak siap dengan serangan Tiansheng pun terkena pukulan tersebut dengan sangat telak. Yang membuat Qin Li terpental begitu jauh dari tempatnya berdiri tadi lur. Sambil meniup kepalan tangannya, Tiansheng berkata, "Angin dan ombak sudah aku lewati. Apakah kau berpikir, kau bisa mengalahkanku karena sudah mencapai level ini?" Orang-orang bawahan Tiansheng yang melihat kalau Qin Li terkena pukulan tersebut dengan telak pun bersorak senang, "Hebat, bos memang yang terbaik." Qin Li yang habis terkena pukulan Tiansheng pun berlutut sambil berpikir, "Tidak bisa. Aku tidak bisa kalah olehnya, aku harus memikirkan cara untuk mengalahkannya dengan cepat." Sambil berjalan mendekati Qin Li, Tiansheng berkata, "Aku berpikir kalau kau ini adalah orang yang sangat hebat, tapi nyatanya kau hanya sebatas ini. Sangat mengecewakan." Lalu Tiansheng berkata lagi dengan sangat sombongnya, "10 tahun yang lalu, kedua orang tuamu memohon kepadaku seperti anjing, dia terlihat seperti dirimu saat ini." Hahaha. Qin Li yang mendengar kalau orang tuanya direndahkan oleh Tiansheng pun marah, "Apa kau bilang?" Tiansheng yang melihat itu hanya berkata dengan sombong lagi, "Hanya bocah sepertimu ingin membalas dendam kepadaku. Bermimpilah." Hahaha. Lama-kelamaan Qin Li pun semakin marah yang mendengar ucapan Tiansheng, dia pun langsung merogoh sakunya. Lalu dia pun memakan pil obat berwarna merah sambil berkata, "Ternyata kau itu hanya bidak catur, mengalahkanmu hanya perlu sedikit usaha bagiku." Setelah Qin Li memakan pil obat tersebut, jantungnya pun langsung terpacu. Dia pun langsung mengeluarkan energi yang sangat dahsyat dari tubuhnya. Tiansheng yang melihat itu panik dong lur, dia pun langsung menyerang Qin Li sebelum transformasinya benar-benar selesai. Tap, namun langsung dihentikan oleh MC kita lur, dengan sangat mudahnya. Tiansheng yang melihat itu sedikit terkejut, namun dia langsung menyerang lagi menggunakan tangan satunya sambil bertanya, "Bagaimana mungkin? Apakah kultivasi meningkat lagi?" Sambil menghindari serangan Tiansheng, Qin Li menjawab, "Kalau memang iya kenapa?" Lalu Qin Li berkata lagi dengan kekuatan yang menggebu-gebu, "Kalau tidak, memangnya kenapa?" Qin Li pun langsung melesat ke arah Tiansheng sambil berkata, "Rasakan jurusku ini." Pukulan janda rasa perawan. Bang! Tiansheng pun langsung terkena pukulan Qin Li dengan sangat telaknya. Tiansheng yang terkena pukulan janda rasa perawannya Qin Li pun langsung terpental dan sambil memuntahkan darah. Tiansheng yang terkena pukulan Qin Li pun sekarang terkapar tidak bergerak di sana lur, tidak sadarkan diri. Qin Li yang sudah memaksakan diri sekarang mulai kelelahan. Hosh, hosh, hosh.
Sultan, Su Xiu, dan para prajurit militer yang melihat Qin Li memenangkan pertarungan tersebut pun senang dan bersemangat. Dan pada saat ini orang-orang organisasi Qingtang pun sudah menyerahkan diri, karena pemimpin mereka sudah dikalahkan. Si rambut ungu yang melihat itu hanya bisa terdiam. Qin Li yang kelelahan setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya pun terjatuh sambil duduk, dan dia berpikir, kalau pil yang dia makan barusan terlalu kuat, sampai membebani tubuhnya. Namun tiba-tiba pada saat ini Tiansheng sadar kembali dan tertawa menyeramkan, hahaha. Tiansheng yang energinya meluap-luap saat ini berkata, kalian semua akan mati bersamaku, jangan harap kalian bisa selamat setelah melukaiku seperti ini. Qin Li yang melihat itu pun terkejut, karena saat ini Tiansheng akan meledakkan dirinya, dengan menggunakan energinya yang meluap-luap. Namun pada saat ini ada orang yang berteriak kepada semua orang untuk menjauh dari sana, yang membuat Qin Li terkejut mendengar itu. Yang ternyata itu adalah si rambut ungu, yang bergegas ke arah Tiansheng untuk mengorbankan dirinya, untuk meledak bersamanya. Tiansheng yang tiba-tiba disergap oleh si rambut ungu pun terkejut, apa yang kau lakukan? Bajingan, sambil memeluk Tiansheng, si rambut ungu tersenyum sambil berkata, kau tidak menyangkakan akan mati bersamaku, hahaha. Pada saat ini si rambut ungu berkata kepada Qin Li, militer Yanxia membutuhkan orang sepertimu. Aku akan mengandalkanmu untuk kemakmuran militer Yanxia. Duar, mereka berdua pun meledak bersama. Qin Li yang terkena hembusan angin dari ledakan tersebut pun berteriak, Ketua Wang. Qin Li hanya bisa duduk dan melihat sisa ledakan tersebut yang tidak ada si rambut ungu di sana. Di tempat sisa ledakan tersebut hanya ada kacamata si rambut ungu yang sudah rusak akibat ledakan. Kader He yang masih hidup, dibantu berjalan oleh para prajurit pun merasa sedikit menyesali kematian si rambut ungu. Singkat cerita, pertarungan antara militer Yanxia dan organisasi Qingtang pun selesai. Dan sekarang sudah larut malam, kita pindah di kediaman Qin Li. Di dalam ada Qin Li, Sultan, dan Jiang Jun yang mengobrol. Jiang Jun yang melihat Sultan tiba-tiba menjadi kuat pun bertanya, bukannya kau itu tidak memiliki kultivasi? Namun kenapa sekarang kau sudah berada di prajurit level 7? Sultan tidak menjawab, hanya tertawa sambil memamerkan otot-ototnya. Qin Li yang melihat kalau Jiang Jun penasaran menjelaskan, sebenarnya nadi spiritual Tuan Muda Su itu sangat istimewa, namun terblokir, jadinya dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Namun setelah nadinya terbuka, dia akan naik level dengan cepat, itu yang dinamakan nadi spiritual nirwana. Pada saat ini Sultan pun berkata dengan semangat, pil penyembuhan yang Qin Li berikan waktu itu padaku, itulah yang membuat levelku meningkat dengan pesat, dan melampauimu. Jiang Jun yang mendengar itu sedikit iri dan berkata, sial, kau itu seperti cheat dalam dunia nyata. Sultan yang mendengar itu menjawab dengan serius, Ayes, jangan gitulah, aku ini sebenarnya dari kecil tidak bisa berlatih bela diri. Namun akibat kecelakaan kemarin itu, aku bisa mendapatkan ini. Tak kusangka kecelakaan yang menimpaku waktu itu membawa keberuntungan dalam hidupku. Pada saat ini Qin Li menepuk pundak Sultan sambil berkata dengan serius, sekarang kau sudah menjadi pemimpin keluarga setelah kakakmu meninggal, jadi kau harus terus meningkatkan kekuatanmu. Untuk memperkuat posisimu menjadi pemimpin keluarga Su. Sultan langsung mengiyakan nasihat Qin Li dengan serius. Pada saat ini Jiang Jun dan Sultan saling berpandangan, sepertinya mereka sudah memiliki kesepakatan dengan telepati.
Lalu mereka berdua tiba-tiba berlutut di hadapan Qinli dengan wajah serius dan hormat. Qinli yang melihat mereka tiba-tiba berlutut pun terkejut. Donglur, apa yang kalian lakukan? Mereka berdua pun berkata bersamaan dengan sangat serius, tolong terimalah kami. Kami selalu mendapatkan kebaikanmu sampai saat ini, dan kami tidak bisa membalasnya. Kami sebagai pemimpin keluarga, maka dari itu keluarga Su dan keluarga Jiang ingin menjadi pengikutmu. Qinli yang mendengar itu langsung menerima permintaan mereka berdua, dan dia langsung meminta mereka berdua untuk berdiri. Pada saat ini Jiang Jun dan Sutan mengeluarkan surat dan menunjukkan kepada Qinli, kalau mereka mendapat undangan. Qinli yang melihat undangan itu membaca, kalau Jiang Jun dan Sutan diundang oleh keluarga Wei untuk menghadiri rapat pahlawan, yang akan diadakan setengah bulan lagi. Mereka berdua pun berkata, katanya si undangan, tapi kami yakin kalau keluarga Wei ingin menguasai keluarga kami. Karena mereka sangat ambisius, aku meminta pendapatmu. Menurutmu kami harus bagaimana? Qinli yang ditanyai pendapatnya hanya menjawab dengan muka jeleknya yang memikirkan rencana jahat, ya, tentu saja kita datang dong. Kalau diundang itu harus datang. Mereka berdua yang mendengar jawaban Qinli yang ingin hadir dalam perjamuan di keluarga Wei pun mulai panik. Mereka berdua mulai memikirkan pertarungan antara Qinli dan kepala keluarga Wei yang menakutkan nantinya. Pada saat ini Qinli berdiri di depan pintu, dan meminta mereka berdua untuk pergi, karena dia ada urusan, katanya. Jiang Jun dan Sutan yang mendengar itu pun langsung pamit kepada Qinli untuk pergi. Lalu mereka berdua pun langsung pergi dari rumah Qinli, yang diantar oleh Qinli sampai depan pintu. Qinli yang melihat kalau mereka berdua sudah pergi pun langsung menutup rapat pintunya. Dengan wajah mesumnya dia berkata, akhirnya mereka mau pergi juga, udah capek nih nunggu. Singkat cerita, kita pindah di kamar Qinli berada lur. Kalian pas tahulah apa yang akan terjadi. Namun ternyata di sana Qinli hanya fokus membaca buku lur, sambil tidak menggunakan baju. Saat Qinli fokus tiba-tiba tangan King Yin membelai wajah Qinli sambil berkata, suamiku, lihat dong. Apakah baju tidur yang aku pakai ini bagus? Qinli yang mendapatkan kode langsung bersemangat dong lur. Dia pun langsung melihat King Yin sampai mengeluarkan air liurnya. King Yin yang seksi pun hanya menjawab, dasar. Tanpa pikir panjang lagi, Qinli pun langsung menerjang ke arah King Yin dengan semangat, "I'm coming baby." Pada saat ini rudal balistik milik Korea Utara pun langsung diluncurkan lur, rudalnya langsung membombardir sebidang tanah gundul milik Amerika. Kalau milik Indonesia pasti subur dong lur, rimbun, banyak alang-alang. King Yin yang dibombardir rudal balistik pun mengerang kenikmatan. Ini rudal bukan sembarang rudal bosku, senggol dong, wakakak. Di dalam tubuh King Yin, bidadari cantik yang ada di sana pun mulai ikutan sagene, karena mendengar brutalnya mereka berdua bermain. Semakin lama dia semakin sagene dong lur, mendengar desahan dan rintihan King Yin yang dibombardir rudal. Dia pun mengumpat, dasar bocah, kau bermain begitu intensnya, apa kau lupa ada aku di sini? Namun setelah dia bergumam seperti itu tiba-tiba dia mendesah dong lur, keknya udah keluar sendiri lur. Mending kalau sagene bilang aja mbak, jangan ditahan, nanti takutnya malah buka rental PS, wakakak. Bercanda lur. Lanjut ke cerita. Abis merasa udah keluar, bidadari cantik itu pun langsung terkapar dong lur di sana. Karena Mimin belum tahu namanya kita panggil aja Bichan ya lur, bidadari cantik.
Kalau udah ketemu namanya Mimin perkenalkan nanti. Lalu Bichan pun marah dan mengumpulkan tenaga dalamnya di telapak tangannya sampai membentuk bola. Dia pun langsung melemparkannya. Lalu tiba-tiba Qin Li yang masih asyik bermain dengan King Yin pun berada di depan Bichan dengan muka bingung. Qin Li yang menyadari di mana dirinya berada saat ini pun berkata dengan marah dan bingung. Kenapa harus di saat yang krusial? Ini bukan waktu yang tepat aku berada di sini. Aku sudah mau mengeluarkan larva. Udah enak-enaknya. Anjir. Namun pada saat ini tiba-tiba Qin Li merasa ada yang tidak enak dari belakang. Dia pun menoleh dan terkejut. Yang melihat wajah Bichan yang memerah sambil melotot ke arah Qin Li dengan marah. Tapi tetap cantik ya lur. Ya mungkin sampai sini dulu ya lur episodenya. Jangan lupa like-nya dong lur, dan terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.